Aku Dani, seorang karyawan. 2 bulan yang lalu, adikku Yogi sempat hilang. Aku yakin kejadian ini ada kaitannya dengan kamar kos yang aku sewa. Aku dan adikku menemukan lokasi indekos di internet dengan harga yang murah, hanya 1 juta per bulan. Tapi fasilitasnya lengkap, ada AC dan kamar mandi di dalam. Jarang sekali di Jakarta kosan semurah itu. Saat itu, aku tidak curiga sedikit pun, dan kami sepakat menyewanya. Kamarnya berada di lantai 2, tepat di seberang Menara Saidah. Ada 6 kamar kos, tapi semuanya tidak berpenghuni. Aku dan adikku mengisi kamar nomor 1 dengan tujuan agar dekat tangga. Isi kamar kos terbilang lengkap. Ada kasur, bantal, selimut, lemari, meja kerja, dan juga kompor. Dindingnya dicat warna putih dan masih bagus, seperti baru dicat beberapa bulan lalu. Kamar mandinya bersih dan harum. Walau tidak berpenghuni, kamar kos ini sepertinya terawat dengan baik. Malam pertama tinggal di kos, aku dan Yogi merasa nyaman. Malam itu, kami main game online sampai tertidur. Kejanggalan mulai terjadi saat ku dengar suara sayup-sayup. Seseorang wanita meminta tolong, membuatku terbangun. Dengan terhuyung-huyung, ku raih gerbang pintu. Tapi anehnya, saat ku periksa di luar, tidak ada siapa-siapa. Sesaat sebelum kembali ke tempat tidur, suara wanita itu terdengar lagi. Terkesan seperti berteriak, membuat Yogi bangun. "Siapa itu, Kak?" tanya Yogi dengan wajah ketakutan. "Aku juga nggak tahu. Tadi udah cek tapi nggak ada orang." "Duh, jangan-jangan setan, Kak." Yogi memegang lenganku. Ia nampak ketakutan. Suara wanita itu tidak mau berhenti. Ia terus berteriak meminta tolong. Tapi sekali lagi, saat aku cek, tetap tidak kutemukan siapapun. Ku coba periksa tangga. Di sana aku melihat sekelebat punggung seseorang wanita. Ia berlari keluar kompleks kosan sambil tertawa terbahak-bahak. Dugaanku, mungkin dia sedang bikin konten video prank. Brengsek! Kayaknya kita dikerjain, Yok. Ya Tuhan, ini jam 2 malam. Ada aja orang yang iseng. Udah, Kak, tidur lagi aja. Besok aku kan harus kuliah, kata Yogi. Aku mengunci pintu dan mematikan lampu, mencoba tidur kembali. Beberapa saat kemudian, menguar aroma aneh di kamarku, seperti aroma daun pandan. Aku bangkit mencari sumber bau itu tanpa membangunkan Yogi. Aromanya berasal dari luar. Lalu dengan penuh rasa penasaran, ku ikuti sumber aroma itu mengarah ke beranda kamar nomor 6. Di sanalah kutemukan tumpukan daun pandan. Aneh, siapa malam-malam begini yang menaruh daun pandan di sini? Saat hendak kuraih daun itu, tiba-tiba seseorang memanggilku. "Kakak." Itu suara Yogi. Dia berdiri di hadapan kosan sambil mendongak ke arahku. "Loh, kok bangun, Yok? Ngapain lo di sini?" "Lapar, Kak. Nyari nasi goreng yuk." "Emang masih ada yang dagang malam-malam gini?"
Ya elah, banyaklah kak. Ini Jakarta. Ayo kita turun. Oke, sebentar. Kakak ambil uang dulu. Aku bergegas masuk ke kamar. Tapi betapa terkejutnya saat kutemukan Yogi masih tidur dengan pulas di atas kasur. Buru-buru kukunci pintu dan mematikan lampu. Nafasku terengah-engah. Keringat juga mulai bercucuran di dahiku. Sialnya, sosok yang menyerupai Yogi tetap memanggilku. Kak, ayo cepat turun. Suara itu lirih, namun terdengar ganjil. Kak, suaranya semakin mendekat. Aku mendengar langkah kaki menaiki tangga. Semakin lama, semakin mendekat. Suaranya seolah-olah menusuk-nusuk di telingaku. Ku coba menutup kedua telinga serapat-rapatnya dengan telapak tangan sambil memejamkan mata. Tapi perlahan suara itu hilang. Keesokan paginya, aku melihat Ibu Ranti, pemilik indekos. Ia sedang mengisi token listrik kamar nomor 6. Ini aneh, kamar itu kosong. Kenapa token listriknya diisi? Dengan penuh rasa penasaran, aku mendekatinya. Penampilan Ibu Ranti sangat berbeda dengan perempuan kebanyakan di Jakarta. Ia selalu mengenakan rok batik dan baju kebaya. Selamat pagi Bu Ranti. Oh alah, selamat pagi Nak Dani. Mau berangkat kerja toh Mas? Iya nih Bu. Oh ya Bu, saya mau tanya. Iya, kenapa ya Nak? Kamar nomor 6 kok listriknya diisi? Dan kenapa lampunya nyala terus ya Bu? Kan kamarnya kosong. Oh, anu Mas, penglaris saja, biar kosan Ibu cepat ada yang isi. Oh, gitu ya Bu. Oh ya Bu, satu lagi. Terakhir kali kosan ini ada yang tempatin kapan ya Bu? Sekitar 6 bulan yang lalu Nak Dani. Emang kenapa ya? Oh, enggak Bu, saya nanya aja. Jujur, saat itu aku masih belum puas mendengar jawaban Bu Ranti. Dengan hati masih penasaran, ku nyalakan mesin motorku. Langsung tancap gas, berbaur dengan puluhan kendaraan lainnya di jalanan yang macet. Aku harus mengantarkan Yogi terlebih dahulu ke kampusnya, karena kami hanya punya satu motor. Di perjalanan, aku hanya diam dan tidak menceritakan keanehan semalam, karena Yogi sangat penakut. Nanti dia malah minta pindah kosan. Sesampainya di kampus, aku merogoh tas lalu memberinya uang saku. Uang kembalian semalam masih ada kok Kak, jadi gak usah ngasih uang jajan buat saya, ujarnya sambil membetulkan posisi kacamatanya. Uang semalam? Iya, semalam sekitar jam 3-an Kakak kan bangunin aku buat beli makanan. Uangnya 100.000 dan ini masih sisa banyak. Oh, iya? Itu jelas bukan aku, dan sengaja aku mengiyakan agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku semakin yakin tidak cuma kami yang tinggal di kosan itu, tapi saat itu aku belum tahu siapa dia. Sesampainya di kantor, aku masih memikirkan kejadian semalam. Apakah hal yang sama terjadi pada penghuni kamar kos sebelumnya? Jujur, aku tidak mau pindah dari kosan itu karena harganya yang murah dengan fasilitas yang cukup lengkap. Lokasinya pun tak jauh dari tempatku bekerja. Lagi pula, kondisi ekonomiku di Jakarta masih pas-pasan. Yang harus aku lakukan adalah melawan mereka. Oh, bukan melawan,
Mereka bukan musuh. Aku harus bersikap biasa saja. Aku hanya tidak mau kalah. Aku tidak mau lari. Kita sama-sama makhluk Tuhan, bukan? Bro, ada request desain nih dari klien. Mario menepuk pundakku, membuyarkan lamunan. Dia teman satu departemenku. Oh, oke. Kurai secari kertas dari tangan Mario. Aku cek lembaran kertas itu. Ini maksudnya bikin 6 desain buat banner iklan ya? Tanyaku. Ya bro, bisa kan? Deadline-nya kapan? Sore ini bro. Buset, kebiasaan banget ngasihnya dadakan. Ya biasalah bro, namanya juga klien. Segera aku refresh komputer dan mulai bekerja. Sementara Mario masih duduk di sebelahku. Lu udah dapet kosan? Iya bro, tapi gitulah. Gitu kenapa? Banyak cewek cakep ya? Dicampurkan bebas kan? Apa sih? Kosan gue itu ada hantunya, ujarku dengan kesal. Hah? Serius? Ku ceritakan kejadian semalam pada Mario. Dia berkedip ngeri, bahkan menyuruhku untuk pindah kosan. Gue gak mau pindah kosan soalnya di sana murah. Kalau begitu pakai jimat aja bro. Gue gak percaya sama jimat. Tapi ini jimat keren, ampuh. Enggak. Teman gue pernah pakai. Hantu di rumahnya beneran pergi loh. Enggak ah, apalagi harus beli. Harganya murah kok bro, cuma 100.000 ini. Boleh deh. Emang beli di mana? Setelah kerjaanku selesai, dia menunjukkan sebuah situs jual beli jimat online. Dia memilihkan sebuah jimat bekas pakai yang menurutnya ampuh usir hantu dengan harga yang sangat murah. Tapi deskripsi si penjual jimat amat aneh. Tertulis, dijual jimat bekas pakai, ampuh usir semua jenis hantu, no minus, 99% seperti baru. Minat serius, telepon ke nomor ini. Mario, ini kok ada no minus segala ya? Kayak mau beli HP. Serius jual jimat gak sih orang ini? Percaya sama gue, jimat ini pasti ampuh. Soalnya bentuknya persis sama punya teman gue. Mario meyakinkanku lagi. Ku beli jimat itu dengan metode pengiriman same day agar malam ini juga bisa kugunakan. Jimat itu langsung diantar ke kantor. Bentuknya bulat sebesar uang koin dan terbuat dari kayu. Entah kayu apa itu. Ada ukiran kalimat menggunakan bahasa Jawa kuno di permukaan jimatnya. Jimat itu juga dilengkapi dengan kertas panduan yang segera aku baca pelan-pelan. Panduan yang aneh. Di sana tertulis tata cara penggunaan dan sebuah pesan singkat bertuliskan, simpanlah di tempat yang sejuk. Jujur, aku ragu dengan jimat itu. Tapi apa salahnya dicoba? Jam 9 malam. Yogi masih sibuk dengan tugas kuliahnya. Sementara aku membaca ulang cara pemakaian jimat itu. Menurut kertas panduan, benda itu hanya dicelupkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu diletakkan di sudut kamar. Maka sebelum tidur, kuletakkan jimat itu tepat di sudut kamar dekat pintu. Apaan itu? Tanya si Yogi. Jimat buat jaga-jaga aja ya dek. Bukan, aku bilang apa? Kayaknya lo tahu kan kosan ini. Hus, udah tidur. Gak ada apa-apa di kosan ini. Jimat ini buat jaga-jaga aja. Yogi meraih gelas dan menuangkan air dari dalam dispenser. Ia mengerutkan dahinya.
Ia penasaran. Lo sadar gak sih? Galon air baru kemarin kita isi, kok airnya tinggal setengah begini? Cepat banget sih habisnya. Segera aku periksa isi galon itu, dan benar-benar tidak masuk akal. Airnya cepat sekali berkurang. Oh, itu waktu pagi, pas lo masih tidur, ibu kosan minta air minum. Soalnya di rumah beliau kehabisan air, jadi gue kasih dia deh. Yogi terdiam seperti sedang mencerna baik-baik penjelasanku yang tidak masuk akal. Tetapi untungnya dia masih menerima penjelasanku. Dia kemudian tidur dengan nyenyak, sedangkan aku sama sekali tidak bisa tidur. Kantuk tidak kunjung datang, padahal aku sudah mengubah beberapa kali posisi tidurku. Tetapi tetap saja gagal. Mataku tetap tidak mau terpejam. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara benda bergetar dari sudut kamar dekat pintu. Tidak salah lagi, itu suara yang timbul dari jimatku. Buru-buru ku nyalakan senter dari smartphone. Ku perhatikan jimat itu lamat-lamat. Jimatnya bergetar hebat dan perlahan melambat. Dengan tangan bergetar, ku sentuh jimat itu. Ah! Jimatnya menjadi sangat panas, membuat telapak tanganku merah seperti habis menyentuh knalpot motor. Anehnya, sesaat kemudian, jimat itu hangus menjadi abu. Aku meringsut kembali ke tempat tidur. Tetapi, tiba-tiba, aku mencium aroma daun pandan menguar memenuhi ruangan. Dari balik tirai jendela, kulihat sebuah bayangan berjalan ke arah kamar nomor 6. Ya, itu bayangan seorang wanita. Aku mengintipnya dengan penuh hati-hati. Mataku menangkap sosok wanita. Itu adalah Ibu Ranti. Ini tengah malam dan sedang apa dia di sini? Aku hanya bisa melihat punggung Ibu Ranti dari jendela. Ia sedang berlutut. Entah ritual apa yang ia lakukan. Aku mendengar sayup-sayup pembicaraannya menggunakan bahasa Jawa. Entah sedang membicarakan apa dan siapa yang dia ajak berbicara. Selang beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Seraya tersenyum, tapi senyumnya yang dingin membuatku bergidik dan terkejut. Aku beranjak. Segera ku benamkan tubuh ke kasur, dan lagi-lagi terdengar suara derap langkah menuju kamarku. Semakin mendekat, semakin berat. Nak Dani, ia memanggilku sambil terus mendekat. Aku tidak menjawab dan tetap bergeming. Lain kali jangan bawa jimat lagi ya, katanya masih dengan nada yang ramah. Logat Jawa dari ucapannya terdengar begitu kental. Langkahnya menjauh, seperti Bu Ranti sudah pergi. Segera aku cek beranda kamar kos nomor 6. Aroma daun pandan masih ada, tapi tidak kutemukan satu lembar pun daun itu. Sesaat sebelum aku kembali ke kamar, mataku menangkap seseorang perempuan berpiyama ungu tengah berdiri di hadapan gedung kosan. Ekspresinya wajahnya datar, rambutnya sebahu dibiarkan tergerai. Ia tampak tidak mengenakan alas kaki. Perempuan itu mendongak dan menatap tajam ke arahku. Tidak salah lagi, dia pasti perempuan yang meminta tolong semalam. Tapi siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia ada di sini? Dia masih berdiri menatapku dengan ekspresi wajah datar. Dari wajahnya, aku perkirakan dia berumur kisaran baru 18 tahun atau 19 tahun. Selang beberapa menit,
Tiba-tiba dia balik badan dan lari begitu saja ke arah Menara Saidah. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu, gumamku. Hari berikutnya, sepulang kantor, aku bertemu dengan perempuan itu di emperan toko yang sudah tutup di dekat Menara Saidah. Ia sedang makan nasi bungkus. Sepertinya perempuan itu merupakan seseorang tunawisma alias gelandangan. Kuparkirkan motor dan segera menghampirinya. "Hai, semalam kamu ke kosanku ya?" Tidak ada jawaban. Dia tetap sibuk makan dengan lahap. Tatapan matanya kosong. "Aku Dani, anak kosan Bu Ranti. Kamu dari mana?" Mas, dia itu orang gila. Gak akan nyambung kalau diajak ngomong." Tiba-tiba ada seseorang yang menegurku. Aku menoleh ke kanan. Ternyata tukang jamu gendong. Dia mendekat kepadaku. "Mau jamu gak, Mas?" "Oh, boleh deh." Ditodong seperti itu membuatku enggan untuk menolak. "Dia udah lama tinggal di emperan toko ini, Mas. Saya yang suka ngasih dia makan sama pakaian baru. Soalnya dulu ibunya adalah teman saya, penjual jamu gendong juga." Tanpa diminta, tukang jamu itu bercerita sendiri. Tangannya begitu cekatan meracik jamu untukku. "Oh begitu ya, Mbak. Siapa namanya, Mbak?" "Raina, Mas," jawabnya sembari menyodorkan segelas jamu. Raina dan ibunya adalah perantauan dari Jawa Timur, Mas. Mereka dulu ngekos di sekitar sini, Mas. "Oh begitu ya, Mbak," timpalku sambil meminum jamu. Aku mengerutkan wajah menahan rasa pahit. "Lalu ibunya kemana sekarang, Mbak?" "Nah itu, Mas, sampai sekarang saya nggak tahu kemana ibunya. Tiba-tiba hilang gitu aja. Sampai Riana stres nyari-nyari ibunya, Mas." Aku terdiam sejenak, bertanya-tanya apakah Raina pernah tinggal di kosan Ibu Ranti. Kulihat Raina selesai menyantap makanannya. Ia menggigit ujung plastik berisi air teh, lalu meminumnya perlahan. Dia sesekali mencuri pandang ke arahku dengan ragu-ragu. Ada sedikit ketakutan yang terlihat di raut wajahnya. Setelah selesai membayar jamu, aku langsung pamit pulang. Aku akan menanyakan perihal Raina ke Bu Ranti. Semoga saja dia dapat memberi informasi lebih lanjut tentang wanita itu.